Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Suharyani Natasha Alfitri dari kelas AK401 Prodi S1 PJJ Akuntansi. Kali ini saya mempresentasikan dari UAS Akuntansi Manajemen mendukung ujian akhir semester akuntansi matkul akuntansi manajemen. Jadi yang di sini yang pertama kita membahas soal dari tugas semester kemarin yaitu dari Plata Company. Di sini ada overhead yang di sini adalah ada setting peralatan sama dengan 3 juta dolar dan pemrosesan dengan mesin 15 juta 15.000 3.000 dolar dan terakhir jadi dijumlahkan jadi 21.000 dolar. Kalau dapat disimpulkan, ini bisa terjadi di contoh kasus di suatu produksi manufaktur. Dan selanjutnya, yang pertama itu di dalam soal itu dikasihkan cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost itu atau total cost per unit. Jadi alokasi overhead rumusnya total overhead dibagi total driver. Jadi sama dengan 21.000 dolar dibagi 12.000 dolar adalah 1,75 dolar per direct labor cost-nya. Oke, sudah dapat dan selanjutnya nah, ini ada tabel dari sambungan yang di atas. Nah, di sini ada jadi di sini ada perusahaan produk company ini membuat dua produk dengan merek elegan dan Pina yang pertama. Terus ada direct labornya, direct material, overhead, total cost produksi, jumlah unit diproduksi, dan cost per unit. Jadi masing-masing ini adalah dengan masing-masing yang jumlah dan angka yang berbeda. Dari labor, elegan dan Vina. Elegan 9.000 dolar, Vina 3.000 dolar. Direct materialnya, elegan 3.000 dolar, dan Vina 3.000 dolar. Terus kita cari overhead dari produk merek elegan dan Vina. 9.000 dikali 9.000 dari direct labornya dikali 1,75 hasil dari akhir rate alokasi overhead. Dapatlah 15.750 dolar. Begitu dengan Vina, 3.000 dari direct labor dikali 1,75 sama dengan 5.250.000 dolar. Total cost produksinya ditambahkan dari elegan sama dengan 27.750.000 dolar dan Vina dijumlahkan jadi 11.250.000 dolar. Masing-masing dibagi 3.000 dari direct material sama dengan cost per unit dari produk elegan adalah 9,25 dolar dan Vina 3,75 dolar. Itulah perhitungannya. Oke, di sini ada kesimpulannya berdasarkan direct labor elegan 9,25 dolar per unitnya dan Vina 3,75 dolar per unitnya. Yang kedua, alokasikan cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Nah, total cost per unitnya. Perhitungan rate alokasi. Setting peralatan. Berarti pensettingan peralatan atau bisa di peralatan manual ya dalam memproseskan. Sini ada 3, jadi kita masukkan rumusnya 3.000 dolar dibagi 200 sama dengan 15 per setup horse atau per setup jamnya. Terus ada pemrosesan mesin 18.000 dolar dibagi 5.000 dolar dari tabel-tabel sebelumnya kita masukkan. Dapatlah 5 yang tadi 15 dolar ya 15 per set 15 dolar per setup horse ini 3,60 per machine horse jadi di sini hampir sama mungkin kalau di saya kalau saya maupun saya hacker video produksi ini menurut saya kalau disimpulkan ya dikaitkan dengan hampir dengan di
pekerjaan manufaktur ya. Ya, langsung ke tabel yang berikutnya. Nih, dari hasil yang tadi dirumuskan dalam tabel, direct labor dan direct labor dari material, overhead, setting peralatan, pemrosesan mesin dari Elegan dan Vina. Oke, direct labor ya $9.000, Elegan, Vina $3.000, dari material Elegan $3.000, Vina $3.000. Setting peralatan dari produk Elegan 100 dikali $15, hasilnya 1.500. Ini dari setting peralatan ya, dari hasil yang kita perhitungkan. Dapatlah $1.500. Begitu dengan Vina, 100 kali $15 ke $1.500. Prosesan mesin 500 kali 3,6 $1.800. Vina juga 500 kali 36 dapat 16.200. Total cost produksi dari Elegan seluruhnya $15.300. Begitu dengan Vina dijumlahkan hasilnya $23.700. Jumlah unit produksi dibagi 3.000, mungkin dari tabel per unitnya 3.000. Dapatlah cost per unitnya Elegan $5,10 dan Vina $7,90. Jadi Vina jatuhnya lebih unggulnya. Jadi berdasarkan KPI driver, Elegan 5,10 per unit dan Vina 7,90 per unit. Mungkin berarti lebih unggul dari Elegan. Oke. Selanjutnya adalah setelah dari perhitungan tadi yang tugas semester dari KIBRA sebelumnya dijadikan PowerPoint dari soal yang sebelumnya. Selanjutnya adalah memasuki dari tugas semester yang makalah tentang isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Di sini kami ambil judulnya adalah ASPA dan Shima memperbarui prinsip akuntansi manajemen global untuk mencerminkan era baru akselerasi digital dan ESG. Oke, ini sebenarnya dapat artikelnya tuh dari website yang bisa dibilang ini dari kasus dari luar negeri nih ya. Oke, kita bahas dari latar belakang ya. Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, dunia bisnis menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan teknologi yang cepat, disrupsi model bisnis tradisional, dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu keberlanjutan telah mengubah lanskap operasional perusahaan secara signifikan. Dalam konteks ini, peran akuntansi manajemen menjadi semakin krusial sebagai jembatan antara data finansial dan pengambilan keputusan strategis. Merespon di Indonesia pada 28 Juni 2023, Asosiasi Akuntansi Profesional Bersertifikat Internasional yang mewakili AISPA dan Shima merilis pembaruan penting terhadap prinsip akuntansi manajemen global. Pembaruan ini merupakan langkah-langkah yang memastikan bahwa praktisi akuntansi manajemen tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangannya. Lanjut, GMAT yang berfungsi sebagai peta rute praktik terbaik dan akuntan manajemen di seluruh dunia kini telah direvisi untuk mencerminkan realita baru dari era akselerasi digital dan meningkatkan fokus pada environment, social, and government atau SEG. Lanjut ke pembaruan GMAT. Dari pembaruan GMAT ini jatuhnya sebenarnya kayak seperti organisasi internasional ya dalam kumpulan akuntansi. Jadi di sini ada transportasi di lingkungan bisnis. Dalam dunia bisnis itu mengalami perubahan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Praktik kerja dan model bisnis tak berevolusi didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan ekspresi pelanggan. Transformasi digital telah membuka peluang baru bagi tim keuangan mengubah cara mereka operasi dan memberikan nilai kepada organisasi. Terus ada perubahan peran Departemen Keuangan. Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, peran Departemen Keuangan juga bergeser dari fungsi tradisional pelaporan dan kontrol. Departemen Keuangan kini bertindak sebagai mitra bisnis strategis. Mereka dituntut untuk menerapkan keahlian analisis dan manajerial ke area-area baru seperti adopsi kecanduan buatan otomatisasi. Berarti ini sudah
masuk di ranahnya perusahaannya langsung. Langsung karena jatuhnya Departemen Keuangan ini banyak yang mungkin bisa jadi manufaktur, perbankan, atau yang lainnya. Terus ada fitur utama GMP diperbarui. Terus ada pendekatan holistik terhadap penciptaan nilai. GMP yang baru menekankan pentingnya pengambilan keputusan bernilai tinggi yang mencakup berbagai jenis modal termasuk modal manusia dan alam. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang nilai bisnis yang melampaui metrik keuangan tradisional, ESPA dan CIMA. Jadi GMP ini baru menekankan pendekatan yang lebih holistik. Apa aja sih pendekatan holistik? Di sini ada pembangunan multimodal atau memperhitungkan beberapa jenis modal dalam pengambilan keputusan. Termasuk ada modal finansial, sumber daya keuangan rasional, modal manusia, keterampilan pengetahuan dan kapasitas karyawan, jadi SDM. Modal alam, sumber daya lingkungan yang dapat terhadapnya. Berarti sumber daya alam mungkin bisa jadi bahan-bahan apa yang mau dibuat, apa yang mau diproduksi. Model sosial dan sosial hubungan dengan pemangku kepentingan. Hubungan dengan siapa saja sih, dengan para manajer atau jadi seperti strukturnya dari perusahaan tersebut. Modal intelektual aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Terus pengambilan keputusan bernilai tinggi, fokus pada keputusan yang menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi dan kepentingan. Integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif menggabungkan data finansial tradisional dengan informasi non-finansial untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Terus ada adaptabilitas dan agilitas. Prinsip-prinsip baru ini bertujuan untuk memandu organisasi menjadi lebih gesit dan adaptif. Ini lebih cepat ya. Ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas bisnis pasca pandemi dan ketidakpastian global. Ini memperbarui penekanan khusus pada peningkatan agilitas ya. Terus di sini terdapat poin-poinnya ada responsivitas terhadap perubahan, panduan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. Fleksibilitas operasional mendorong pengembangan proses dan sistem yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perubahan. Terus ada pembelajaran dan inovasi berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran organisasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan baru. Lanjut ada integrasi aspek non-finansialnya. IMP yang diperbarui memberikan fokus lebih besar pada aspek non-finansial. Non-finansial dari akuntansi manajemen termasuk data keberlanjutan mencerminkan peningkatan padanya ESG dalam strategi bisnis dan pelaporan. GAP memberikan perhatian lebih besar dari aspek-aspek non-finansial. Ada data keberlanjutan, panduan untuk mengintegrasikan dan menganalisis data terkait keberlanjutan dan pengambilan keputusan. Ada metrik ESG, pengembangan dan penggunaan metrik ESG dalam pelaporan dan analisis kinerja organisasi. Ada pelaporan terintegrasi, mendorong pendekatan pelaporan yang menggabungkan informasi finansial dan non-finansial. Implementasi dan alat pendukung. Apa aja sih implementasi dan alat pendukung dalam GNAP akuntansi manajemen secara internasional? Jadi sudah ada kerangka kerja praktisnya. GNAP menyediakan kerangka kerja praktis untuk menerapkan teknis akuntansi manajemen dalam mengambil keputusan strategis, manajemen, dan operasional. Berarti secara manajemen dan operasional dalam perusahaan itu. Terus ada alat analisis baru. ASPA dan CIMA telah mengembangkan berbagai alat baru termasuk versi terbaru dan strategis Scorecard untuk mendukung implementasi. Berarti untuk implementasi dalam praktiknya nanti ke lapangannya. Terus implikasi bagi profesi akuntansi manajemen. Terus ada peningkatan peran strategis. Dengan GMAP yang baru, akuntan manajemen diposisikan sebagai mitra aktif dan pencipta nilai organisasi. Ini memerlukan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis. Berarti peningkatan peran strategis ini berarti semua orang ini terlibat dalam penciptaan nilai organisasi. Berarti penciptaan nilai organisasi dalam penciptaan suatu strukturnya. Apa sih yang akan
kita buat apa sih, apa yang kita analisis dalam rangkai sebuah keputusan. Terus ada kebutuhan pengembangan kompetensi. Implementasi GMAP yang baru membutuhkan pengembangan kompetensi dalam bidang-bidang seperti teknologi digital, analisis data, dan keterlanjutan. Pasti namanya suatu pekerjaan tidak jauh dari teknologi. Apalagi dalam akuntansi manajemen, mungkin tidak lepas dari namanya laptop, komputer, karena di situ kita pasti menganalisis data keberlanjutan, mengumpulkan data-data dari perusahaan-perusahaan, mau itu manufaktur, organisasi, dan lain-lainnya. Oke, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Pembaruan GMP mencerminkan perubahan fundamental dalam praktik bisnis dan akuntansi manajemen dengan fokus pada digitalisasi, ESG, dan penciptaan nilai jangka panjang. GMAP yang baru memberikan panduan komprehensif bagi angkutan manajemen untuk menghadapi tantangan bisnis kontemporer. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan dampak profesi angkutan manajemen dalam era transformasi dan keberlanjutan. Oke, kalau bisa dibahas dari kasus GMAP ini dari keseluruhannya, keseluruhannya. Jadi bisa dibilang Aispada Cima ini kalau bisa disimpulkan yang saya dapat tuh suatu organisasi akuntansi manajemen secara internasional. Jadi mereka ada website khusus membagi sebuah berita apa sih yang mereka rencanakan, apa sih yang mereka buat dari Aispa dan Cima. Jadi dalam rangkaian penjelasan ini, yang kita ketahui akuntansi manajemen itu kalau menurut saya pribadi dari kesimpulan yang saya tadi dan bisa saya tambahkan, mungkin dari namanya akuntansi manajemen. Jadi dari perhitungan juga yang saya baca dari di atas, ini berhubungan juga yang saya alami walaupun saya tidak akuntan kerja di produksi, ini berhubungan juga dengan suatu perusahaan, contohnya manufaktur. Dari perusahaan manufaktur nih, mungkin belum nampak akuntansi manajemen, tapi nampak dari berapa per jam pengerjaan produksi ini, baik itu mesin atau manual dari per jamnya. Jadi dijumlahkan dari baik itu materialnya atau dari keuangannya, dapatlah per horse-nya berapa dalam per harinya. Jadi itu yang saya dapat simpulkan dan saya pelajari. Kalau dari kasus ini menarik banget karena berhubungan dengan digital, alat-alat digital yang canggih. Karena namanya zaman sekarang tuh tidak jauh lepas dari tekno, teknologi, apalagi akuntansi. Jadi kesimpulannya yang diambil itu walaupun secara materi yang kita dapat, tapi kita bisa berhubungan dan kaitkan dengan pekerjaan kita yang berhubungan dengan akuntansi walaupun hanya sebagian persen persennya saja. Jadi ini menarik juga dari GMAT dan CIMA juga. Mereka mempunyai suatu organisasi tentang akuntansi manajemen, yaitu secara internasional di luar negeri mereka menyediakan web untuk apa yang mereka rangkai ke sebuah artikel gitu. Jadi ini cukup menarik. Jadi kita bisa memahaminya tidak hanya dari dalam negeri kita memahami tentang akuntansi manajemen, tapi kita bisa memahami dari gimana akuntansi manajemen di luar negeri. Oke, sekian dari
presentasi saya. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.